Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri a'udzumazatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya yakin, hakul yakin, Anda, kita dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan keluarga, menikmati hari-hari yang menyenangkan dan membahagiakan, atau tengah mengerjakan tugas terpenting bersama teman dan sahabat. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia yang panjang dan penuh manfaat, rezeki yang luas dan berkah, anak-anak yang solih dan solihah, keturunan yang thayyibah. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber, hobi itu penting karena hobi itu bisa menjadi solusi dari kejenuhan kita, bisa menjadi cara bagaimana kita menghilangkan kebosanan. Kita harus hidup dan bekerja untuk membuat sesuatu yang besar dan bermanfaat. Musuh dari usaha itu adalah kebosanan dan kejenuhan. Maka hobi perlu menjadi bagian penting bagaimana kita membuat prestasi di dalam kehidupan. Saya juga demikian. Saya ingin dalam satu kesempatan hidup yang Allah berikan bisa membuat sesuatu, dan moga-moga itu bisa nanti saya pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya harus memiliki hobi, sesuatu yang menyenangkan, agar kebosanan bisa kita hindari, kejenuhan bisa kita kurangi, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penting, hari-hari yang kita isi dengan ilmu, kita isi dengan amal, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat. Saya memiliki beberapa hobi. Yang pertama, hobi rumah kayu. Baik itu bentuk joglo, bentuk limasan, bentuk gazebo. Yang kedua, saya hobi tanaman, baik tanaman buah-buahan maupun tanaman bunga. Yang ketiga, saya hobi mobil. Mobil apapun yang saya senang, karena mobil itu menurut
saya sama dengan manusia, ada jenis mobil yang mungkin harganya mahal, tapi hanya bisa dipakai di jalan yang baik. Tapi ada jenis mobil yang tidak seberapa mahal, dinaiki juga tidak seberapa enak, tapi memiliki kemampuan untuk berjalan di jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang bahkan jalan yang terjal. Itu sama dengan kita, ada orang yang hanya punya kemampuan menjalani kehidupan yang enak-enak saja. Tapi ada juga orang yang punya kemampuan hidup dalam keadaan sulit. Sesulit apapun yang dia hadapi, dia akan bisa menjalaninya dengan bahagia, sebahagia mereka yang tengah menjalani kehidupan enak. Dan di mobil itu ada bodinya, juga ada mesinnya, ada sistem elektriknya. Mobil yang terpelihara secara baik kebersihan bodinya maupun servis mesinnya atau pemeliharaan elektriknya akan bisa bertahan cukup lama dan bisa menunaikan fungsinya untuk transportasi sekaligus menjadi eksistensi dari pemiliknya. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, 3 hobi inilah yang nyaris setiap hari kita jalani untuk memotivasi diri, untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, agar kita tetap bisa produktif dalam waktu-waktu dan kesempatan yang kita miliki. Seperti saya sekarang duduk di satu gazebo yang kita gunakan untuk sholat, dan tempatnya di depan rumah dinas saya. Ya, ini saya dapat tidak sengaja dari Probolinggo, tepatnya dari workshopnya Abah Haji Mustari. Saya tidak sengaja perjalanan pulang dari Situbondo, kemudian di pinggir jalan ada sebuah workshop, saya mampir. Ternyata saya menemukan beberapa yang saya sangat suka, kemudian kita beli 2, satu diantaranya adalah gazebo ini. Ini tanpa pintu, saya sangat tertarik karena ada ornamen ukir yang saya tidak tahu jenis ukir apa, tapi ketika saya melihatnya ada kebahagiaan, ada kekaguman, merasa di dalam hati itu pas, maka kita beli dan kemudian kita pindahkan di pesantren. Dan seperti biasanya di sekitar gazebo ini ada bunga-bunga, apa itu rumput Jepang, ada bougainville, ada bambu, ada pohon pisang, ada pakis dan semacamnya, membuat ketika pagi, siang, apalagi malam, ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, seakan-akan saya ada di tempat wisata, sehingga kebosanan menjadi hilang, kejenuhan menjadi berkurang,
hidup menjadi lebih semangat. Walaupun usia terus bertambah, tapi semangat untuk membuat sesuatu, mendesain sesuatu, merencanakan sesuatu, ini terus bergelora. Karena memelihara hobi. Banyak gazebo di pesantren kita ini, suatu ketika nanti satu persatu akan saya tunjukkan gazebo-gazebo yang ada di pesantren kita. Baik yang sekarang gazebo yang ada di depan tempat tinggal saya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, ini adalah gazebo produk dari Probolinggo yang dibuat oleh Abah Haji Mustari bersama dengan karyawannya. Kemudian di samping saya ada gazebo bambu. Ini saya beli dari Kediri juga sama, tidak sengaja. Ada anak muda yang gigih berusaha. Kemudian saya lihat produknya bagus. Kemudian kita beli cukup banyak. Mungkin kita beli sekitar 10 buah dari Kediri karena gazebo bambu itu murah. Kemudian di depan saya ini ada gazebo koboi. Gazebo koboi ini disebut koboi karena ada ornamen roda dokar yang dipotong kemudian ditempelkan. Ya gazebo biasa, tapi ketika diberikan tempelan ornamen potongan roda dokar, kesannya menjadi lain. Akhirnya disebut gazebo koboi. Itu menjadi gazebo yang serbaguna, bisa untuk menerima tamu, dan kalau malam sedang sendiri, sedang malas tidur di kamar, bisa tidur di situ sambil membawa bantal, dikasih obat nyamuk, maka bisa tidur di luar ruangan, di tengah-tengah alam yang kemudian membahagiakan. Besok pagi semangat kembali karena kita bisa menikmati indahnya malam bersama dengan gazebo koboi. Kemudian di sebelah timur gazebo koboi itu ada rumah kecil yang dulunya kita fungsikan untuk musola, tapi karena musolanya berpindah ke sini, maka sekarang kita fungsikan sebagai tempat tidur. Kalau kita jenuh di tempat tidur yang satu, kita bisa pindah ke tempat tidur itu. Gazebo itu dulu adalah lumbung untuk menyimpan bahan makanan, terutama padi di masa lalu. Gazebo itu kita beli dari Mojokerto, tepatnya produksi Abah Haji Agus di Mojokerto. Saya beberapa gazebo dan juga rumah limasan saya beli dari beliau. Satu di antara adalah gazebo yang dulunya lumbung, kemudian dibersihkan, kemudian sedikit diberikan ornamen, menjadi sebuah gazebo yang unik. Di sebelah selatan, masih di depan rumah saya, kecuali ada bunga-bunga yang seperti saya sampaikan, bahwa saya juga punya hobi tanaman, baik itu buah-buahan maupun tanaman hias. Ada satu kamar dan satu kamar mandi yang kita buat dari bata ekspos.
hanya seperti bata ditumpuk, tapi semennya ada di tengahnya. Yang terlihat kesan adalah batanya saja. Ini memberikan kesan rumah lama, walaupun kita bangun baru-baru saja. Kenapa saya ingin membuat kesan rumah lama? Ya mungkin pengalaman masa kecil saya tinggal di sebuah rumah lama, sehingga ketika saya melihat bangunan ini mengingatkan saya pada masa kecil saya, di mana masa yang paling membahagiakan karena saya hidup bersama anak-anak kecil yang lain setelah sekolah, kemudian bermain bersama dengan puluhan anak seusia saya, diantaranya lebih banyak main di rumah saya dan tepatnya di depan rumah saya di kampung. Maka ketika saya menyaksikan bangunan ini, seakan-akan kembali ke masa kecil, masa yang paling membahagiakan. Ya. Dan terasnya ini juga saya minta kepada Abu Agus untuk membuatkan teras yang bernuansa rumah lama. Sehingga di depan rumah saya ini ada suasana yang merupakan perwujudan dari hobi saya, yaitu rumah kayu, rumah lama, plus tanaman hias, juga tanaman buah-buahan. Di sini ada alpukat, kemudian ada jambu, ada duren, ada pepaya, ada moris juga, ada mangga, ada jeruk, ada belimbing. Ini masih di depan rumah saya. Kemudian kalau kita keluar dari rumah, ada satu pintu gerbang yang juga kita buat dari bata ekspos, mengingatkan saya pada sebuah tempat yang saya imajinasikan rumahnya para pejabat kerajaan di masa lampau. Kemudian dari bata ekspos itu kita berikan pintu yang juga pintu kuno, yang juga saya dapat dari Abah Agus, sehingga pintu gerbang itu menjadi sesuatu yang unik menurut saya. Kalau saya dari keluar kemudian masuk di situ, seakan-akan saya masuk di satu wilayah yang berbeda. Setelah mungkin saya keliling ke lembaga-lembaga pendidikan yang kita miliki, baik SD, kemudian SMP 1, kemudian SMP 2, kemudian Aliyah, atau mungkin menerima tamu di berbagai tempat yang kita miliki. Terus kemudian kita pulang, seakan-akan kita masuk di dunia lain dan menikmati suasana yang berbeda, yang itu membuat kita berbahagia, rasa lelah menjadi hilang, rasa capek menjadi berkurang, kebosanan, kejenuhan bisa berkurang, sehingga kita keluar lagi dari rumah ini untuk menunaikan banyak tugas dengan semangat baru, dengan motivasi baru, dengan energi yang lebih segar. Itu barangkali vlog sekitar rumah saya dan sedikit tentang hobi saya. Nanti akan kita tunjukkan kepada para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Joglo atau rumah limasan atau gazebo yang ada di pesantren ini. Yang pertama sebagai perwujudan dari hobi saya, yang kedua juga untuk memberikan nuansa yang lain di pesantren ini. Jangan sampai pesantren ini hanya berisi bangunan dengan beton saja, tapi di tengah-tengah bangunan yang terdiri dari besi,
Dan batu itu bisa kita gabungkan dengan rumah kayu sehingga menjadi kolaborasi yang unik antara yang lama dan yang baru yang sering kita bahasakan. Mukhafadhah ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.